Pemirsa, puncak arus mudik yang diperkirakan terjadi pada 28 Maret 2025 atau hari ini, Kakor Lantas Polri memberlakukan one way dan juga kontraflow hingga ganjil genap untuk mencegah dan mengurai kemacetan sepanjang arus mudik dan arus balik Lebaran 2025. Dan mari kita lihat datanya agar perjalanan mudik menjadi lancar. Jakarta Cikampek dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama sampai dengan kilometer 47 Karawang Barat diberlakukan dari tanggal 3 April 2025 dari pukul 2 siang hingga 7 April pada pukul 12 malam. Selain itu, ganjil genap juga akan diberlakukan untuk arus mudik, yaitu dari kilometer 47 tol Jakarta Cikampek sampai dengan kilometer 414 tol Semarang Batang dan juga kilometer 31 sampai dengan kilometer 98 tol Tangerang Merak. Ini diberlakukan. Dan pemirsa, kita akan memantau juga imbas one way terhadap jalan tol terhadap jalur arteri Pantai Utara Jawa Barat. Lebih tepatnya di wilayah Karawang, sudah ada jurnalis NTV Gus Muhammad di sana. Ya, Gus, bagaimanakah lintas mudik di lokasi Anda melaporkan saat ini? Baik, Luis. Saya rawat ya. Saat ini saya sedang berada di ruas tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 57, yang mana di titik ini ada rest area tipe A yang selalu menjadi favorit bagi para pemudik untuk beristirahat, mengisi BBM, atau untuk sekedar mengecek kendaraannya. Dan rest area ini tipe A menjadi begitu. Makanya para pemudik antri masuk untuk rest area ini yang akhirnya menimbulkan kemacetan di kilometer di belakangnya. Itu kemacetan imbas dari antrian masuk ke rest area ini. Macetnya berbelas-belas MBZ. Yaitu sebanyak 1.200 kendaraan saja yang bisa terpasok di rest area ini. Makanya ketika rest area ini sudah penuh, maka pihak kepolisian akan menutup rest area ini. Dan juga penutupan rest area juga dilakukan oleh pihak kepolisian bila mana kemacetan yang terjadi di titik-titik atau di kilometer-kilometer sebelumnya sangat crowded atau kendaraan tidak bergerak sama sekali, maka pihak kepolisian juga akan menutup rest area ini demi mengurai kepadatan yang terjadi. Namun pihak kepolisian juga sudah melakukan one way. Ini sebenarnya adalah kontraflow di ruas tol Jakarta Cikampek ini yang dimulai sejak kilometer 47 hingga ke kilometer 70 atau yang diteruskan dengan sistem one way hingga ke tol Kalikangkung begitu. Demikian dulu. Ya, Gus, saat ini kan diprediksi menjadi puncak dari arus mudik tepatnya, dan tadi kita ketahui bersama di Cikampek Utama dari pihak kepolisian sudah membuka jalur one way. Apakah ini berimbas kepadatan di jalur arteri? Tentu saja tuh, karena kendaraan yang dari Jawa yang hendak menuju ke Jakarta dilakukan cleaning oleh pihak kepolisian atau pihak dari pengelola tol begitu. Pembersihan kendaraan untuk Jakarta ini dilimpahkan atau dikeluarkan ke jalur arteri hingga jalur arteri ini sekitar Cikopo, terus Simpang Mutiara, kemudian di kawasan BIC yang berada di Karawang begitu terimbas kemacetan yang hingga saat ini
proses belum terjadi masuk, tapi kepadatan sudah terjadi begitu karena limpahan itu luas tol begitu. Namun situasi itu masih sekali karena kita sudah memberlakukan beberapa sistem di arteri begitu ada penutupan putaran arah balik begitu hingga situasi masih dirasa masih terkendali begitu tuh. Baik, jika kita melihat kepadatan yang terjadi di jalur arteri seperti yang Anda sampaikan barusan saja, lantas apa persiapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian nantinya, apakah akan menerapkan skema rekayasa lalu lintas atau seperti apa? Ya, seperti yang sudah saya sebutkan tadi tuh bahwa kepolisian dan juga dinas perhubungan di daerah masing-masing begitu khususnya di Karawang sebenarnya sudah melakukan rekayasa lalu lintas untuk apa sih untuk mengurai kepadatan yang berada di arteri imbas dari sistem one way begitu. Salah satunya adalah tadi yang saya sebutkan bahwa menutup jalur U-turn yang kerap menjadi simbol kemacetan baik di arteri ataupun di jalur mudik begitu. Dan namun demikian jika kepadatan menimbulkan kemacetan atau stuck begitu kendaraan maka pihak kepolisian juga akan melakukan rekayasa lalu lintas berupa mengarahkan kendaraan-kendaraan terutama kendaraan roda 2 untuk masuk ke gang-gang tikus begitu atau jalan-jalan kecil yang sekiranya bisa mengurai kepadatan yang terjadi di di jalur arteri. Ini Baik, mengingat jalur arteri ini akan menjadi salah satu jalur yang akan dipilih oleh para pemudik sehingga nantinya akan ada peningkatan volume kendaraan di jalur arteri. Gus, bisakah digambarkan kepada kami situasi kondisi jalan jalur arteri yang nantinya akan dipilih ataupun bisa digunakan dari para pemudik ini seperti apa? Apakah layak ataupun misalnya jalannya ada berlobang dan bagaimana dengan pencahayaan di sekitar jalan tersebut? baik tuh. Khusus untuk jalur arteri yang berada di Karawang ini menjadi sorotan yang sangat menjadi perhatian begitu. Bahkan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat sendiri sudah mention atau sudah mengomentari jalan Pantura arteri Pantura khususnya di Karawang ini karena banyaknya lubang atau kondisi jalan yang bergelombang dan juga penerangan jalan umum yang belum maksimal begitu. Bahkan beberapa hari yang lalu terjadi insidental yang mana yang terjadi petugas dari Kementerian PU yang dari PPK 1 Jawa Barat begitu melakukan perbaikan lubang jalan di Kecamatan Kelari menggunakan aspal dingin hanya juga sama sekali tidak menggunakan alat berat. Ini menjadi esensi dari Gubernur Jawa Barat begitu bahwa pekerjaan walaupun yang ada jenis aspal yang bisa rata dengan sendirinya begitu, tapi pengerjaan itu asal-asalan minimal harus menggunakan alat berat begitu. Rusak begitu. Nah, Deddy Mulyadi sendiri sudah meminta Kementerian PU untuk mengaudit internal perbaikan jalan khususnya di Pantura Karawang ini karena menilai perbaikan jalan tidak dilakukan secara maksimal. Untuk Karawang sendiri, data dari Palang Merah Indonesia Karawang menyebutkan bahwa ada 12 kendaraan terjun dari 7 hari sebelum Lebaran ini ada 12 kecelakaan begitu yang diakibatkan oleh rusaknya jalan atau lubang jalan di sepanjang jalur arteri Karawang. Hal ini tentunya sangat memprihatinkan begitu Tinggi karena agenda mudik ini agenda utamanya setiap jalur menjadi penting begitu apalagi jalur arteri Pantura yang sangat padat dilintasi oleh para pemudik. Jika hal itu tidak segera ditangani dengan maksimal atau dengan cepat, maka
besar kemungkinan kecelakaan akan terus terjadi, bahkan dengan korban yang banyak juga begitu Teddy. Demikian. Iya Gus, saya melihat bahwa Anda sangat memahami untuk medan jalan di jalur arteri tersebut. Bisakah Anda memberikan tips aman untuk pemudik, khususnya untuk pemirsa Nusantara TV ini jika ingin melewati jalur arteri tersebut? Untuk sendiri sebenarnya untuk sendiri bagi para pemudik khususnya pengguna roda dua begitu hindari perjalanan malam karena kendaraan umum khususnya di Kabupaten Karawang sangat minim, terutama di Kecamatan Kelari hingga Kecamatan Cikampek begitu penerangan jalannya sangat minim. Dan lagi untuk khusus pengguna kendaraan dua hindari membutuhkan kendaraan roda 4 atau jangan berkendara di belakang roda 4 yang mana hal ini sangat berbahaya apalagi dengan kecepatan tinggi karena lubang jalan di jalur arteri khususnya di Pantura Karawang ini sangat tidak diprediksi, kadang-kadang ada di sebelah kiri, kadang-kadang ada di sebelah kanan lajur Pantura begitu. Makanya oleh karena itu pemudik khususnya roda 2 hindari membutuhkan kendaraan roda 4 atau berkendara di belakang roda 4 karena hal itu sangat membahayakan. Bila mana pemudik roda 2 ini membutuhkan kendaraan roda 4, tiba-tiba saja di depannya ada lubang, maka pemudik ini sangat sulit untuk menghindari lubang tersebut hingga akhirnya terjadi kecelakaan. Dan juga perhatikan juga kecepatan batas maksimal untuk melintasi jalur Pantura yang ada di Karawang ini menurut kepolisian maksimal di angka 50 km per jam. Demikian. Baik, terima kasih Gus Muhammad melaporkan langsung dari jalur arteri Karawang. Selamat bertugas kembali, jaga kesehatan selalu.